Waktu menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Kegiatan sekolah minggu Jemaat GPM Somlaki bersama adik-adik sekolah minggu sektor 11 akan dimulai dan ditayangkan melalui siaran TV kabel. Meskipun demikian, masih terlihat beberapa adik-adik di lingkungan SMTPI sektor 11 yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tono dan Vino terlihat sedang asik bermain PUBG. Weh, ada musuh tuh, weh. Mana? Kita kiri, teh. Biar lari, teh. Ya, kanopnya. Tolong. Pika dan Rani sedang sibuk mempersiapkan diri untuk ke Pantai Weluan. Pika, ada selebet muka putih kabelom ini. Hista manis suara kaya tapi dia sendiri. Oh ya sudah, lalu dari tas bikin apa ini? Beta baca beta sentak di mana nih? Yang penting semua datang lagi baru. Di sisi lain, Anon dan Ona berkumpul untuk sama-sama mengikuti kegiatan sekolah minggu. Tiba-tiba, Anon teringat Tono dan Vino yang sedang sibuk bermain PUBG dan langsung menelpon Tono. Halo, kenapa? Weh, kamu nggak ada mana ini? Baru cuma mulai baru. Duh, kau tengah di rumah nih. Serika bakal tempi. Sejam 12 ini mau kamu belum datang lagi. Ya sudah, kata sepi gini. Vino, kau tempi bare sudah, semua jam 12 nih. Anon cu telepon dari tadi nih. Yo, markan sudah. Ona pun demikian. Ia tak ketinggalan menelpon Vika untuk sama-sama mengikuti kegiatan sekolah minggu. Halo, kenapa? Pika, kamu ada mana? Kata Robi pantai. Datanglah ibadah dulu, nanti pulang ibadah baru pi pantai saja. Duh, iya sudah. Oke. Rani, ketumpi ibadah sudah. Nanti pulang baru ketumpi pantai sah. Oh ya, mari ketumpi sudah. Tak lama kemudian, nampak terlihat mereka semua telah berkumpul bersama dengan menerapkan protokol kesehatan, mengikuti kegiatan sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat siang dan shalom. Berjumpa lagi bersama kakak pengasuh Omi dalam kegiatan sekolah minggu Jemaat GPM Somlaki yang akan dipandu langsung oleh teman-teman dari sektor 11. Untuk itu, kakak pengasuh mengundang adik-adik semua berdiri dan sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, karena di siang hari ini Engkau sudah menghimpunkan kami lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah ibadah yang kami laksanakan di saat ini Tuhan Yesus berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan siang hari ini kita akan membacakan berita firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, kita membaca pada ayatnya yang ke-28. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Di kesempatan siang hari ini kami akan membacakan berita firman-Mu. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kami mohon curahkan Roh Kudus bagi setiap kami Bapa, sehingga firman kebenaran yang kami baca ini Tuhan dapat kami mengerti dan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di siang hari ini, kitab Kejadian pasalnya yang pertama, kita membaca dari ayatnya ke-28 yang berjudul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan yang pasti harus bersuka cita untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Senang rasanya adik-adik, kakak pengasuh Dewi Kelmas Kosuk kembali menyapa adik-adik semua lewat penyampaian materi anak sekolah minggu subjenjang Indria 2. Nah adik-adik, untuk materi kita hari ini yaitu tentang hubungan manusia dengan ciptaan lain. Adik-adik tahu dan pasti tahu ya, kalau kita manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, kita semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Kita sebagai manusia juga adik-adik, oleh Tuhan Allah diberikan hak, diberikan kuasa terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Kita manusia diciptakan begitu sempurna dan mulia adik-adik. Olehnya itu adik-adik kita harus bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Bagaimana caranya kita bersyukur adik-adik?
Tentu saja adik-adik harus taat terhadap perintah Tuhan. Adik-adik, perintah Tuhan bagi kita manusia untuk makhluk ciptaan Tuhan yang lain, adik-adik, yaitu yang pertama, adik-adik harus menjaga, adik-adik juga harus memelihara, dan adik-adik juga harus merawat. Mengapa ibu pengasuh, mengapa kakak pengasuh? Kita harus menjaga, kita harus merawat dan memelihara makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Adik-adik harus tahu bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Adik-adik, kita hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, adik-adik. Coba adik-adik bayangkan saja kalau adik-adik tidak makan. Bisa tidak adik-adik bertahan hidup? Pastinya adik-adik, kita semua manusia tidak bisa bertahan hidup kalau tidak makan. Adik-adik tahu sumber makanan yang kita makan untuk bertahan hidup? Itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Nasi contohnya dari tumbuhan, sayur-sayuran. Adik-adik pasti suka makan ikan, suka makan ayam, telur. Sumbernya dari mana adik-adik? Dari hewan. Untuk itu adik-adik, kita harus menjaga, merawat. Karena kita membutuhkan tumbuh-tumbuhan, hewan untuk bertahan hidup. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan, makhluk ciptaan Tuhan yang lain, adik-adik. Mereka semua membutuhkan kita manusia untuk menjaga, merawat, memberi makan kepada mereka. Itu adalah amanah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita harus bertanggung jawab. Jangan kita hanya menuntut hak dari Tuhan ya. Tapi adik-adik juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita semua. Adik-adik bukan saja harus merawat dan memelihara alam semesta. Adik-adik juga harus patuh terhadap perintah orang tua. Harus taat juga kepada orang tua. Nah, adik-adik semua, ketika adik-adik semua bisa menjaga, merawat, dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain, tentunya adik-adik, mereka akan berterima kasih untuk adik-adik semuanya. Kenapa mereka berterima kasih? Karena ketika adik-adik merawat, mereka bisa memberikan hasil yang baik untuk adik-adik nikmati. Kita juga harus berterima kasih. Olehnya itu adik-adik, sebagai manusia kita harus tetap menjaga hubungan yang baik, entah itu dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain maupun dengan sesama. Adik-adik jangan menjadi anak yang egois, mementingkan diri sendiri, tetapi adik-adik juga harus mementingkan kepentingan sesama dan ciptaan Tuhan yang lain. Nah, adik-adik semua yang di rumah, mengakhiri cerita ini, kakak pengasuh punya kado dari Tuhan, Tuhan Allah untuk adik-adik semuanya. Apa kadonya? Nah, adik-adik, ini kadonya dari Tuhan Allah. Di dalam ikan ini adik-adik, ada pesan firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Pesan ini adalah nats hafalan. Ini harus adik-adik ingat ya. Coba adik-adik semua di rumah buka Alkitab. Kitab yang paling pertama, kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ayo adik-adik, sama-sama kita bacakan nats hafalannya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke adik-adik, sebelum mengakhirinya lagi, sebagai penutup, kakak pengasuh minta adik-adik semua mari sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan kita bernyanyi bersama nyanyian Kidung Ceria nomor 5. Lihatlah. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan.
Lihatlah burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Lihatlah, lihatlah, kupu-kupu segala warna, ada putih, ada merah, semuanya indah-indah, itu juga Tuhan punya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa. Untuk itu kakak pengasuh minta kita semua tenang, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu dan senantiasa kami menyapa Engkau Tuhan, Bapa yang adalah sahabat anak-anak ini Tuhan, kami bersyukur dan meminta syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar cinta dan penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan, di dalam kegiatan SMTP yang kami lakukan di saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepada anak-anak ini Tuhan, yang mereka telah melakukan kegiatan di hari ini maupun anak-anak yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan mengerti dan Tuhan memahami, Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan seluruh latar belakang kehidupan mereka. Ya Bapa, kami minta kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan keluarga orang tua mereka Tuhan. Tuhan curahkanlah roh berkat kepada keluarga-keluarga mereka Bapa, agar keluarga mereka dapat melihat dan mendorong mereka untuk selalu dan senantiasa selalu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa kepada kakak-kakak pengasuh Tuhan, baik yang hari ini melaksanakan kegiatan ini ataupun kakak pengasuh yang berada di rumah-rumah tangga mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan segala aktivitas yang mereka lakukan di rumah-rumah mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan, curahkanlah berkat kepada kehidupan kakak-kakak pengasuh ini Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepada gereja Protestan Maluku, terlebih khusus gereja Protestan Maluku yang ada di kota Somlaki ini Tuhan, dan para pelayan Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani umat-Mu di saat ini Tuhan. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga, kami sekarang ini diperhadapkan oleh pandemi COVID-19 Tuhan. Kami yakin sungguh Tuhan, penyakit ini sangat luar biasa di dalam kehidupan ini, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan, hanya dengan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, penyakit ini dapat disembuhkan, penyakit ini dapat dihilangkan, terbebas dari kami semua Tuhan, terkhususnya untuk anak-anak ini Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada firman yang hendak kami baca tadi Tuhan, kiranya firman ini menjadi topang, pelindung bagi kami semua, terkhususnya anak-anak kami ini Tuhan. Materi-materi yang tadi disampaikan oleh kakak pengasuh Tuhan dalam bentuk cerita atau materi-materi Tuhan, kiranya materi ini bisa mereka mengerti, mereka dapat memahami, serta mereka dapat melaksanakan seluruh apa yang dijelaskan di dalam materi tadi Tuhan, dan mereka dapat mempraktikkan itu di dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Kami tahu Bapa, doa kami tidak sempurna, tapi hanya Engkau saja yang menyempurnakan seluruh doa kami Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegiatan SMTPI yang kita laksanakan saat ini telah selesai. Untuk itu, kakak pengasuh mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita terima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menjaga, melindungi, menaungi kita semua Tuhan, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan sekolah minggu kita di saat ini yang dibawakan oleh para pengasuh dan teman-teman
SMTPI dari sektor 11. Pesan dari kakak pengasuh adalah, pertama, kiranya adik-adik bisa menjadi berkat bagi kehidupan keluarga dan juga untuk kehidupan banyak orang. Yang kedua, adik-adik juga bisa menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal adik-adik sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kakak pengasuh mau ingatkan supaya jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir setelah beraktivitas di luar rumah. Selalu memakai masker ketika keluar rumah dan selalu menjaga jarak ketika berada di tengah-tengah keramaian. Ya adik-adik, itulah yang bisa kakak pengasuh sampaikan bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.